Selamat sore kawan-kawan semuanya, masih di diskusi yang membahas tentang Raden Mas Panji Sosro Kartono. Nah, di segmen sebelumnya kita sudah membahas tentang siapa itu Sosro Kartono dan sedikit kiprah internasional beliau ketika beliaunya menjadi jurnalis pada Perang Dunia yang pertama. Nah, kiprah beliau di dunia internasional tidak hanya berhenti ketika menjadi jurnalis di Perang Dunia Pertama, karena beliaunya juga sebagai seorang poliglot ya, yang menguasai banyak sekali bahasa, sekitar 30 lebih bahasa yang beliaunya kuasai. Nah, ada satu kiprah lagi yang kemudian itu sangat luar biasa yang dijabat oleh Raden Mas Panji Sosro Kartono di Liga Bangsa-Bangsa. Kemudian nanti mungkin juga selain diceritakan tentang kiprah beliau sebagai seorang poliglot di Liga Bangsa-Bangsa, juga diceritakan bagaimana ketika beliaunya pulang ke Indonesia terus bersinggungan dengan siapa saja Iya, iya, tokoh-tokohnya yang betul. kemudian itu berujung pada pertemuan beliaunya dengan para pendiri bangsa. Iya, Ada juga mungkin yang bisa kita bahas nanti sosok beliau sebagai seorang tabib ajaib, karena ada metode-metode yang iya, betul. itu non saintifik ya, yang kemudian itu berhasil untuk mengobati banyak sekali penyakit. Nah, mungkin bisa dibahas lebih dulu Mas Iya. Angga untuk kiprah beliau di Liga Bangsa-Bangsa. Iya, terima kasih Mbak Viva. Iya, setelah beliau jadi wartawan, salah satu hal yang banyak mendapat perhatian ya, itu adalah ketika beliau menjadi penerjemah Liga Bangsa-Bangsa itu karena pertama itu seleksinya itu kan bukan biasa ya, bukan suatu yang biasa yang dilakukan oleh Sosro Kartono, bahwa itu diseleksi di antara siapa yang pantas menjadi penerjemah utama di Liga Bangsa-Bangsa, dan seleksi itu dia berhadapan dengan para poliglot dari Eropa. Jadi orang-orang Eropa yang poliglot bisa bahasa banyak gitu kan, banyak bahasa mereka kuasai, dan mereka dikasih ujian soal gitu kan. Ujian soal itu diberi artikel ya, artikel panjang, disuruh menulis, jadi maksimal itu sekitar 35 kata dari itu. Nah, ternyata Sosro Kartono itu bisa merangkum itu dengan padat, kontennya itu tidak ada yang hilang, hanya dengan 27 kata. Gitu, yang tidak bisa kemudian yang lain misalnya ya 33 kata, 30 gitu kan. Nah, ini Sosro Kartono bisa sampai 27 kata dengan informasi yang jelas, yang lugas, pesannya nyampe gitu kan. Dengan bahasa-bahasa yang dikuasai, dan dia juga menguasai misalnya bukan hanya misalnya bahasa umum ya, bukan bahasa Perancis, Jerman, misalnya bahasa di Spanyol, bahasa wilayah Basque kayak gitu, dan wilayah-wilayah tempat lain yang saya juga nggak tahu kok bagaimana bisa seperti itu kan, Bahasa daerahnya bahasa mungkin ya. daerahnya gitu kan. Nah, ini luar biasa ya menurut saya. Nah, terus gini, pada waktu itu ada yang menarik yang menggugah juga kesadaran kebangsaan dari sosok Kartono, dan bukan hanya kesadaran kebangsaan tapi kesadaran internasional bagaimana memperjuangkan nasib negeri-negeri yang terjajah. Jadi pada waktu Liga Bangsa-Bangsa itu kan dibuat itu setelah Perang Dunia Pertama, sehingga untuk mengantisipasi agar tidak ada perang seperti itu lagi. Nah, dalam perang itu misalnya negeri-negeri penjajah itu disupport oleh wilayah-wilayah yang dia jajah, gitu kan. Jadi misalnya orang-orang India gitu dengan semangat, orang Gurkha segala macam mendukung Inggris, gitu kan, dengan harapan bahwa setelah mereka mendukung maka mereka akan mendapatkan kemerdekaannya. Terus di tempat lain juga seperti itu, ada misalnya di daerah Cina segala macam itu jalan sampai ke tempat rapatnya Liga Bangsa-Bangsa itu. Jadi kemudian dikejar-kejar sama kolonial gitu, Jepang waktu itu kan. Terus kemudian ikut naik darat naik kapal segala macam kan. Nah, mereka dengan antusias menganggap bahwa hak mereka akan dihormati. Tapi kemudian ketika pada waktu itu para pembesar-pembesar Eropa gitu kan, seperti waktu itu Woodrow Wilson kalau nggak salah, presiden Amerika, dan yang lain-lain, mereka
tidak menganggap gitu loh. Mereka kemudian ignoring, mereka menganggap bahwa ya sudah itu wilayah-wilayah yang membela kita itu ya memang bagian dari koloni, kamu nggak punya hak apa-apa. Dan saat seperti itu yang menjadi penerjemah adalah Sosro Kartono. Jadi Sosro Kartono kemudian harus menerjemahkan kalimat-kalimat dari para pembesar Eropa yang dia itu sakit gitu loh untuk menerjemahkan itu kan. Nah dari situ sehingga beliau ini menyatakan setelah momen-momen itu, conference itu kan, conference pasca Perang Dunia Pertama, ketika semua orang-orang negeri terjajah kumpul dan mereka semua kecewa bahwa perjuangan mereka tidak mendapatkan dukungan apa-apa, dan ketika para pembesar Eropa itu ngomong humanisme, ngomong persaudaraan internasional, itu hanya persaudaraan internasional dari orang-orang Eropa Tertentu gitu kan. aja, ya. Orang-orang negeri-negeri kolonial gitu yang menjajah gitu kan. Karena kepentingan-kepentingan ekonomi yang masih terus tertanam dan kenapa mereka tidak merdekakan. Nah, dari situ kemudian Sosro Kartono akhirnya nggak lama jadi penerjemah itu karena ada problem apa ya? Bertentangan dengan iya, nuraninya. kekecewaan, iya, kecewaan dan pertentangan dengan nuraninya, sehingga beliau, nah pada satu saat tuh beliau itu ada orang ada anak gitu kan sakit atau apa. Nah, terus kemudian Sosro itu tiba-tiba ngasih air sama anak itu gitu. Dan ternyata semua orang lihat, loh, ternyata sembuh. Gitu kan. Nah, padahal dokter-dokter Eropa itu nggak ngerti. Nah, dari situ kemudian dia sempat ke Wina. Ke Wina itu Austria. Nah, untuk mencoba mencari kalau ilmu pengetahuan modern itu gimana sih gitu. Memahami apa yang saya miliki gitu kan. Apa yang saya ketahui, dan ternyata ya beliau tidak puas. Akhirnya kemudian nggak tahu ya, mungkin ada inspirasi, ilham atau petunjuk gitu kan. Kemudian beliau pulang ke Indonesia. Nah, sebelum pulang ke Indonesia itu beliau kan kemudian kan tinggal di Bandung. Sebelum tinggal di Bandung itu beliau ingat bahwa dia harus ke Jombang. Harus ke Jombang ketemu dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kan. Mungkin ada hubungan dengan jaringan dengan gurunya dia yang sebelumnya kan, kayak Soleh Darat segala macam. Nah, dari Jombang ini kemudian beliau ke Bandung. Nah, ini yang menarik, kenapa ke Bandung? Gitu kan. Nah, di Bandung itu pada saat yang sama, jadi beliau 19 tahun dari Eropa, beliau ke Bandung, pada saat sama itu ada tokoh pergerakan yang baru muncul sebagai kader dari Cokroaminoto, Mbah Cokroaminoto, yaitu Bung Karno. Nah, pada saat itu di Bandung, Bung Karno itu mentor politiknya itu banyak, dan sebagian besar itu adalah orang-orang yang sebelumnya pernah dibuang ke Belanda, dan akhirnya mereka bersama-sama kemudian untuk mengkader Bung Karno ini. Jadi pada waktu itu sebelumnya ada Dr. Cipto Mangunkusumo, ada Ki Hajar Dewantoro, Suhardi Suraningrat, yang mereka Doesdekker, yang sama-sama kemudian mereka baru menjalani buangan dari Belanda gitu, dan kemudian ditambah Mbah Sosro Kartono gitu kan. Nah, Mbah Sosro ini kemudian tidak hanya memberikan wawasan-wawasan politik internasional gitu kan, dan wawasan-wawasan intelektual tentang politik, tapi juga memberikan support spiritual gitu, support kekuatan jiwa. Dan yang menarik itu dari Mbah Sosro ketika Bung Karno itu tahun 1930 kan, itu diadili ya, karena dianggap gerakannya itu subversif, menentang kolonialisme. Nah, pada saat sehari malam sebelum dijatuhi hukuman, itu ada pengacara Bung Karno itu dari PNI itu ada 6 orang datang ke Mbah Sosro. Nah, terus 6 orang ini kaget. Tiba-tiba di rumahnya Mbah Sosro itu, jadi tempat tabib pengobatan ini. Jadi Mbah Sosro itu selain kemudian jadi pendidik politik, beliau jadi pengajar taman siswa di Bandung itu. Bayangkan dari seorang yang dari wartawan internasional, kemudian beliau ini penerjemah Liga Bangsa-Bangsa yang tentu kita tahu lah kalau secara material itu sudah tercukupi banget gitu kan. Terus beliau mau pulang itu menjadi guru di taman siswa dengan bayaran seadanya, karena taman siswa itu ya sekolah rakyat gitu kan. Itu yang Ki Hajar Dewantara itu ya? Iya, Ki Hajar Dewantoro. Nah, itu salah satunya ya, yang di Bandung itu kan ada di banyak tempat. Yang di Bandung itu kemudian salah satu dibina juga oleh Sosro Kartono ini. Nah, Sosro ini ya dibayar seadanya ya. Kalau keluarga siswanya itu cuma bisa ngasih mangga ya di hasbil kayak gitu kan. Terus panen segala macam ya nggak apa-apa, diterima semuanya, bayangkan seperti itu. Nah, kembali pada saat 6 orang pengacara tadi yang utusan Bung Karno tuh kaget. Loh, kok Mbah Sosro ngerti?
kalau kami itu datang dan menyiapkan 6 Persis ya jumlahnya persis ya. jumlahnya itu 6 makanan gitu, 6 makanan, makan dan minum. Terus bicara gimana ini tentang Soekarno ini gitu. Terus Mbak Sosro bilang, ya saya bantu gitu kan. Saya bantu Indonesia ini akan merdeka gitu. Saya akan bantu itu akan merdeka. Tapi penderitaan yang akan dihadapi itu berat. Termasuk penderitaan Soekarno. Terus kemudian pesan saya sama Soekarno itu agar tetap kuat untuk memperjuangkan ini gitu. Karena dalam penderitaan inilah dia bisa menjadi tokoh yang merdekakan Indonesia. Itu yang menurut saya luar biasa ya dari sosok Sosro Kartono ini gitu. Dan dia konsisten sih karena di awal tadi kan kita juga sudah membahas bahwa mau mencari ilmu dimanapun tetap harus kembali Iya, ke mana, ke Indonesia, ke Indonesia ke dan mengabdi untuk bangsanya betul gitu. betul, dan apa ya, mengangkat derajat, mengangkat hak-hak, memperjuangkan nasib dari para bumi putra itu ya. Jadi kiprahnya sudah luar biasa, dia tetap ada willing untuk kembali ke Indonesia. Nah itu yang perlu juga kawan-kawan apa ya, catat ya dan lakukan, bahwa mau sepinter apapun diri kalian sudah jadi lulusan luar negeri, tetap harus kembali ke Indonesia dan membangun negeri ini. Nah tadi kan sempat disebut bahwa Sosro Kartono itu merupakan tabib ajaib ya. Karena hanya dengan air putih saja dia sudah bisa Dan alif, menyembuhkan. Iya. ininya alif, Nah, ini logo alif. pastinya teman-teman juga penasaran ya. Jadi kayak gimana sih metode yang Iya. tidak saintifik itu kemudian tapi berhasil Dan meski yang paling penting kekuatan jiwa dari beliau itu loh, untuk iya, bisa iya, ha-ha. Terus kemudian dia berjuang sampai itu. apa ya, dia merelakan kedudukan yang sangat prestisius di Liga Bangsa-Bangsa hanya karena bertentangan dengan nurani ya. Nuraninya dia dan dia kembali untuk Kembali ke berjuang Indonesia gitu. untuk memperjuangkan Artinya nasib bumi iya. putra itu Artinya ya. kan beliau kan tidak apa ya, tidak mengejar jabatan ataupun materi gitu. Jadi pengabdian terhadap Pengabdian itu Nusantara itu sangat luar biasa. Nah, mungkin Ustadz Kus bisa memberikan wawasan lebih dalam, menggali lebih dalam tentang sosok Sosro Kartono ini sebagai tabib ajaib. dan dan semangatnya itu mungkin ya. Semangat Iya, karena pengabdian. memang dia seorang seorang Ngabdi. seorang apa ya, seorang pejuang sejati memang. Jadi karena memang ya tadi didorong oleh tanggung jawab dia seorang ningrat ya, dia seorang yang terpelajar ya, sekali seorang yang apa humanis kan itu ya. Ya, sehingga dia apa seluruh kehidupan ini bukan profit oriented tapi value oriented ya. Value oriented. Value oriented. Karena itu ketika mendapati berbagai kenyataan yang kontradiktif ya dengan Nurani. pemikiran dan nuraninya, akhirnya dia ya memilih untuk meninggalkan itu meskipun itu sangat prestisius ya. Iya. Dan bahkan akhirnya dia kembali muli kandang ya. Muli kandang itu kembali ke tanah air ya. Dan sebagai prinsipnya dimanapun dia berada dia harus betul-betul membawa manfaat. Makanya dia mengidentifikasi sebagai Joko Pring kan ya. Joko Pring. Jadi self constitution dia Joko Pring. Joko itu sebenarnya bukan karena dia itu Joko itu bukan berarti orang tidak nikah gitu. Dalam tradisi Jawa kuno dulu, anak-anak orang nikah itu Joko, pangeran itu misalnya Joko Tingkir, ya Joko. Sebutannya. Ya, Taruh. Joko itu mesti anak-anak Ki Ageng. Anak Adipati itu Joko, jadi seorang prince ya, seorang pangeran lah. Pangeran. Joko itu bukan hanya karena tidak menikah, bukan itu. Ya, seperti Joko Tingkir itu pangeran dari Tingkir itu. Ya, gitu. Joko Tarup, pangeran dari Tarup. Paham ya? Prince. Prince. Joko itu. Nah, seorang pangeran punya tanggung jawab lebih besar daripada orang biasa. Nah, Pring itu identifikasi bahwa orang yang harus bermanfaat dari akar sampai daun. Zaman dulu desa di Jawa itu mesti dikelilingi Pring. bambu. Karena bambu itu manfaat untuk rumah bisa, ya, untuk rumah, untuk dinding, bahkan daun itu untuk apa? Untuk atap, ya, terus untuk berbagai keperluan alat-alat rumah tangga, gitu. Terus ini apa? Bonggolnya itu untuk buat apa? Ini kanggo untuk sambel itu apa namanya?
ngulek sambel. ngulek Coba, sambel iya. gitu. Terus bungnya itu bisa untuk sayur gitu. Banyak Ya manfaatnya. istilahnya mulai dari akar sampai pucuk itu bermanfaat. Artinya manusia itu harus betul-betul bermanfaat ya, dalam seluruh aspek kehidupannya, intinya gitu. Jadi dia mengidentifikasi sebagai Joko Pring ini seorang seorang pangeran yang harus bawa manfaat yang begitu besar dalam seluruh aspek kehidupannya. Nah, di antaranya dia menjalankan peran-peran apa spiritual melalui tabib. Karena waktu itu memang era itu namanya ilmu kedokteran juga belum terlalu Modern. ter, Terlalu maju. tersosialisasi gitu. Sosialisasi. Sedikitnya dokter sementara penyakit juga banyak, Iya. sehingga memang itu menjadi komitmen ya, yang paling dalam ya, seperti dokter Sutomo juga kan. Iya, iya. Dokter Sutomo jadi dokter itu kan dia membebaskan pasien tanpa bayar itu kan, Iya, saking iya. prihatinnya kan.